Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu. Di tengah pandemi COVID-19, tentunya kita semua sama-sama berjuang dan berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir, keadaan bisa semakin membaik, dan tentunya kita semua bisa mengambil hikmah atas apa yang sudah terjadi. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat pastinya. Oh iya, dalam video kali ini aku dan teman-teman mau sharing materi tentang perencanaan tata letak fasilitas. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama aku Eka Pujatiningrum dan aku juga bersama Marisa Latana Zulfa, ada Nur Fitri Laila, Putri Ayuning Tias, Siti Fatimah, dan Umu Hanifah. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ke materi. Jadi materi yang pertama adalah strategi tata letak. Strategi tata letak adalah strategi yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai kebutuhan kapasitas dan kualitas dengan biaya yang paling ekonomis. Strategi ini mencakup desain atau konfigurasi dari bagian-bagian, pusat-pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, atau merupakan pengaturan sumber daya fisik yang digunakan untuk membuat produk. Tujuan dan kaidah rencana penyusunan tata letak. Adapun tujuan dari rencana penyusunan tata letak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan peralatan yang optimal. 2. Penggunaan jumlah tenaga kerja yang minimum. 3. Aliran bahan dan produk jadi yang lancar. 4. Kebutuhan persediaan yang rendah. 5. Pemakaian ruang yang efisien. 6. Ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan. 7. Biaya produksi dan investasi modal yang rendah. 8. Fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan. 9. Keselamatan kerja yang tinggi. Dan yang terakhir, suasana kerja yang baik. Sedangkan kaidah dari rencana penyusunan tata letak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan pusat-pusat berdekatan. Kurangi kebiasaan menempatkan barang sementara. 2. Buat tanda pada lantai untuk menandai letak material dan tahapan kerja. 3. Upayakan pengurangan dalam jumlah dan ukuran penyimpanan sementara. 4. Otomatisasikan pengaturan material handling sehingga dapat ditemukan pola pemindahan yang tetap dan siklus pengiriman yang baik. 5. Pemakaian mesin kecil yang banyak jauh lebih baik dari mesin besar yang sedikit. 6. Bila mungkin, tempatkan robot-robot, khususnya untuk pekerjaan yang berulang-ulang. Halo guys, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Fitri. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari temanku sebelumnya, yaitu Arum. Di sini aku akan menjelaskan tentang tata letak proses. Tata letak proses di sini adalah tata letak di mana alat yang sejenis yang memiliki fungsi yang sama itu disusun atau diletakkan di bagian yang sama. Contohnya itu ada di pergudangan, rumah sakit, universitas, dan perkantoran. Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah gambar yang menunjukkan tata letak proses. Dan selanjutnya yaitu keuntungan dari tata letak proses. Yang pertama yaitu memungkinkan utilitas mesin atau alat yang tinggi. Selanjutnya, dia tuh memungkinkan alat-alat atau mesin-mesin yang multiguna sehingga dapat dengan cepat mengikuti perubahan jenis produksi. Yang ketiga, memperkecil terhentinya produk yang diakibatkan oleh kerusakan alat atau mesin. Yang keempat, ini tuh sangat fleksibel dalam mengalokasikan personil dan peralatan. Yang kelima, investasinya sangat rendah dikarenakan dapat mengurangi duplikasi peralatan. Selain kelebihan pasti ada kekurangan dong. Di sini ada kelemahannya, yaitu pertama, peningkatan kebutuhan penanganan bahan atau material handling dikarenakan aliran proses yang beragam dan dapat menggunakan banyak alat. Yang kedua, pengawasan produksi lebih sulit. Yang ketiga, meningkatkan persediaan barang dalam proses. Yang keempat, total waktu produksi yang lebih lama.
Yang kelima, memerlukan skill yang lebih tinggi. Yang keenam, pekerjaan routing, penjadwalan, dan accounting biaya yang lebih sulit karena setiap ada orderan baru harus dilakukan perencanaan atau perhitungan ulang. Terima kasih. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Nurdas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nur Fitri Laila mengenai tata letak produk. Dipilih apabila proses produksinya telah distandarisasikan dan berproduksi dalam jumlah besar. Setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama sejak awal hingga akhir. Berikutnya ada contoh bagan tata letak produk ya teman-teman, bisa dilihat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan menerapkan tata letak produk. Antara lain, yang pertama ada aliran material simpel dan langsung. Yang kedua, perbedaan barang dalam proses rendah. Yang ketiga, total waktu produksi per unit rendah. Yang keempat, tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi. Yang kelima, kebutuhan material handling yang rendah. Yang keenam, pengawasan proses produksi yang lebih mudah. Yang ketujuh, dapat menggunakan mesin khusus dan otomatis. Yang kedelapan, dapat menggunakan ban berjalan karena aliran material sudah tertentu. Yang kesembilan, kebutuhan material dapat diperkirakan dan dijadwal dengan mudah. Oke, sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Putri. Kelemahan dari tata letak produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan pada sebuah mesin dapat menghentikan produksi. Yang kedua, perubahan desain produk dapat mengakibatkan tidak efektifnya tata letak yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila terdapat bottleneck, dapat mempengaruhi proses keseluruhan. Yang keempat, biasanya memerlukan investasi mesin atau peralatan yang besar. Yang kelima, karena sifat pekerjaannya yang monoton, dapat mengakibatkan kebosanan. Yang ketiga, ada tata letak posisi tetap. Diperlukan apabila karena ukuran, bentuk, ataupun karakteristik lain sehingga menyebabkan produknya tidak mungkin atau sukar untuk dipindahkan. Produk tetap berada di tempat yang telah ditentukan, namun peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk tersebut. Misalnya, pembuatan kapal laut, pesawat terbang, lokomotif, atau proyek-proyek konstruksi, yaitu proyek besar atau bulky. Tapi berlaku juga untuk industri perakitan komputer atau arloji, yaitu perakitan atau pengujian di tempat yang sama. Selanjutnya, terdapat gambar di slide yang menunjukkan tata letak posisi tetap, yaitu ada gudang perakitan, lalu gudang lagi. Di sebelah kiri perakitan ada bubut, pres, dan gerinda. Di sebelah kanan perakitan ada las, cat, dan bor. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Arum. Nah, di sini aku mewakili salah satu teman kelompok aku, yaitu Umma Hanifah, yang kebetulan hari ini ada sedikit kendala, jadi nggak bisa ikut mempresentasikan materi dari kami. Langsung aja, jadi di sini aku mau melanjutkan materi dari Siti Fatimah terkait keuntungan menggunakan tata letak tetap, yaitu sudah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada berkurangnya gerakan material, yang kedua adanya kesempatan untuk pengayaan tugas, ketiga sangat fleksibel, artinya dapat mengakomodasi perubahan dalam desain produk, bauran produk, dan volume produksi, dan yang terakhir dapat memberikan kebanggaan pada pekerja karena dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan. Selain keuntungan tadi, di sini juga ada beberapa kerugian ketika menggunakan tata letak tetap, yaitu yang pertama gerakan personil dan peralatan yang tinggi, yang kedua dapat terjadi duplikasi mesin dan peralatan,
kemudian memerlukan tenaga kerja yang berkemampuan tinggi, dan yang terakhir biasanya memerlukan ruang yang besar dan persediaan barang dalam proses yang tinggi. Selain itu, ada juga beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk penyusunan tata letak, yaitu yang pertama ada Computerized Relative Allocation of Facility Technique, kemudian yang kedua ada Computerized Facility Design, yang ketiga ada Plan Layout Analysis and Evaluation Technique, yang keempat ada Computerized Relationship Layout Planning, dan yang terakhir ada Automated Layout Design Program. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Latania Zulfa. Saya anggota kelompok 2. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Nah, pada slide yang akan saya jelaskan yaitu tentang layout dalam organisasi jasa. Untuk layout dalam organisasi jasa ini tidak jauh berbeda dengan organisasi manufakturing. Di mana seperti bank, restoran, rumah sakit, dan kantor-kantor memiliki banyak masalah layout yang sama seperti pada perusahaan manufaktur. Jadi untuk seluruh bagian metode layout bisa digunakan dalam organisasi jasa itu sendiri. Jadi untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi jasa tersebut. Di sini saya tidak akan membahas banyak tentang layout dalam organisasi jasa karena kelompok kita itu fokus pada layout dalam organisasi manufakturing atau perusahaan manufakturing. Selanjutnya yaitu keseimbangan lini. Keseimbangan lini merupakan metode untuk memecahkan suatu masalah penentuan jumlah orang atau mesin beserta tugas-tugasnya dalam satu lintasan produksi. Nah, perencanaan dan penyusunan layout harus memperhatikan masalah keseimbangan lini. Masalah keseimbangan aliran produksi ini berarti adanya keseimbangan atau persamaan kapasitas atas keluaran dari setiap tahap operasi dalam suatu runtutan lini. Bila terjadi keseimbangan antara kapasitas tahap operasi dengan tahap operasi berikutnya, maka proses produksi dapat diharapkan akan berjalan dengan lancar. Ketidakseimbangan lini akan mengakibatkan penumpukan barang-barang dalam proses pada suatu bagian operasi dan di lain pihak pengangguran bagian-bagian operasi lainnya. Jadi ketika ada masalah ketidakseimbangan lini, maka ada pihak atau stasiun kerja yang mengalami pengangguran atau tidak efektif, salah satunya stasiun kerja. Jadi yang sibuk akan terus sibuk, tapi yang menganggur ya menganggur gitu. Jadi waktunya tidak efektif untuk memproduksi suatu barang. Nah, dalam masalah ketidakseimbangan lini yang dihadapi dalam proses produksi, di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah layout. Ada 10 langkah. Yang pertama, identifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. Dan yang kedua, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas tersebut. Dan yang ketiga, menetapkan precedence constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas. Keempat, menentukan output line dari assembly line yang dibutuhkan. Dan yang kelima itu, menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output. Keenam itu, menghitung cycle time yang dibutuhkan. Jadi, setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufacturing tersebut kira-kira waktunya itu berapa sih gitu untuk proses barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, jika ada waktu minimal, kira-kira waktu untuk toleransi keterlambatan tuh berapa gitu. Selanjutnya, memberikan tugas-tugas pada pekerja atau mesin. Jadi tugas-tugas untuk mesin dan individual itu harus jelas. Yang ke-8 itu menentukan minimum banyaknya stasiun kerja. Yang ke-9 menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi. Dari setiap masalah yang telah teridentifikasi, kira-kira solusi yang ditimbulkan, solusi yang ada itu tepat atau tidak gitu. Efektivitas dan efisien nggak kalau diterapkan gitu ya. Dan yang terakhir, mencari terobosan-terobosan untuk perbaikan proses untuk terus menerus. Jadi setiap
proses yang mengalami masalah ketidakseimbangan itu diperbaiki dan harus terus-menerus mengalami perbaikan, karena setiap waktu perbaikan itu bisa saja kurang efektif dan tidak efisien jika masih diterapkan dalam periode mendatang gitu. Mungkin presentasi yang dapat kami sampaikan hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.